Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pelajaran tema 2 halaman 15 mengulang dari pelajaran yang kemarin, yaitu pada poin membaca yang bertema kegiatan ekonomi di Indonesia. Indonesia sangat luas daerahnya, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Di dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, manusia melakukan berbagai macam kegiatan ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang mereka butuhkan. Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam. Saking suburnya, ada pepatah tongkat saja ditanam di tanah berbuah ataupun subur. Saking suburnya Indonesia. Jenis kegiatan ekonomi Indonesia terbagi menjadi kegiatan ekonomi agraris dan kegiatan ekonomi non-agraris. Kegiatan ekonomi agraris yaitu kegiatan yang dilakukan dengan memanfaatkan keadaan alam. Ini dilihat dari kontur daerahnya masing-masing atau keadaan geografis daerah masing-masing, sumber daya alamnya seperti apa. Contoh sederhananya, orang yang tinggal di daerah pantai atau dekat laut, mereka lebih condong usahanya atau pemenuhan kegiatan ekonominya nelayan, mencari ikan. Karena letak geografisnya berada di daerah dekat laut. Lain dengan di daratan, bisa memelihara atau mengembangbiakan berbagai hewan, ternak, diambilnya dari manfaatnya dari hasil kegiatan beternak. Contoh, beternak ayam, kambing, kerbau, sapi, dan lainnya. Ini kan ada sesuatu yang bisa diambil dari peternakan itu. Contoh, ayam bisa dimanfaatkan telurnya, dagingnya bisa dijual, kotorannya pun laku. Untuk apa? Untuk pupuk. Ada pupuk yang berasal dari kompos, daun-daunan, dari kotoran hewan, ya, bisa menjadi pupuk yang subur. Diolah dulu tentunya. Yang ketiga, perkebunan. Perkebunan adalah kegiatan penanaman lahan ataupun membudidayakan berbagai tanaman. Ada perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Kalau perkebunan dikelola negara kayak kelapa sawit. Kalau perkebunan kecil ya masih skala kecil lah, ya. Kayak bercocok tanam, persawahan pun masih bisa masih dilakukan oleh rakyat biasa atau golongan orang saja. Tapi kalau yang kapasitasnya luas kayak pohon karet, kelapa sawit, teh, kopi, ini udah campur tangan negara. Karena semakin banyak lahan atau semakin banyak perkebunan yang akan digarap kan membutuhkan biaya yang sangat besar. Baik dari pupuknya, baik dari pemeliharaannya, dari penyiramannya, dan sebagainya. Perikanan, kegiatan pembudidayaan ikan. Menjadi budidaya ikan air tawar dan ikan air laut. Ya, ikan air tawar, ikan nila, ikan patin, ikan mas, dan juga berbagai ikan hias. Sedangkan ikan yang dari perikanan air laut, ikan kerapu, udang, lobster, dan berbagai macam ikan laut lainnya. Kenapa berbeda? Karena masing-masing hewan itu membutuhkan ekosistemnya atau habitatnya masing-masing. Ikan air laut nggak akan hidup di air tawar, begitu juga sebaliknya, karena ekosistemnya masing-masing mempunyai tempat yang khusus. Kalau non agraris, yang kedua nih, lebih berkembang di daerah perkotaan, ya, karena kegiatan yang dilakukan seperti perdagangan, perindustrian, dan juga berbagai jasa banyak terjadi di perkotaan.
perdagangan, perindustrian, pertambangan, dan jasa. Ini lebih pesat daripada perkembangan tadi yang disebut di sektor alam atau ekonomi agraris yang kegiatannya memanfaatkan keadaan alam masing-masing. Sudah cukup paham pengulangan evaluasi ini? Tugas untuk kalian pertama adalah melakukan wawancara. Sebelum wawancara dilakukan, kalian membuat daftar pertanyaan. Contoh sederhana. Misalnya di sebelah kiri atau kanan rumah kamu atau di depan ada warung kelontong atau warung lah atau toko warung yang cukup besar juga atau agen. Kalian bisa melakukan wawancara. Misalnya di sebelahnya warungnya punya Pak Ahmad. Sebelum kalian memohon izin untuk wawancara, sebaiknya melakukan daftar pertanyaan. Untuk apa? Untuk memudahkan apa yang akan kamu tanyakan kepada Pak Ahmad tersebut, pedagang tersebut. Carilah informasi mengenai jenis usaha yang dilakukan. Pak Ahmad ini berdagang. Dagang apa ia di tokonya? Ya, saat ia berdagang, ia memperoleh apa? Ya. Bahan-bahan yang dijual apa saja di warung tersebut? Ya, apakah ada pengetahuan khusus untuk berdagang? Apakah harus pandai matematik atau hanya biasa-biasa saja? Atau ada keterampilan khusus? Yang terakhir, apa kesulitan yang dihadapi Pak Ahmad selaku ia pedagang? Ya, apakah ada kesulitan barang atau stok terbatas di warungnya sehingga tidak bisa dijual, atau juga harganya yang mahal, rakyat sekitar nggak bisa beli, atau pedagang atau warga sekitar berat untuk membelinya dan sebagainya. Ya, pada diulangi, tugasnya adalah melakukan wawancara. Baik, boleh kepada pedagang, boleh kepada pengusaha, atau boleh juga kamu lakukan wawancara terhadap anggaplah misalnya bunda kamu sebagai pengusaha, atau ayah kamu pengusaha, atau juga om kamu atau tante kamu ada yang pengusaha. Boleh melakukan wawancara tersebut. Seperti apa? Boleh melakukan wawancaranya, boleh dikumpulkan oleh video, ya, direkam. Tapi ingat, menggunakan bahasa yang sopan dan santun di dalam berbicara. Karena akan pada nilai dari durasi videonya saat penyampaian kamu bertanya, ya, dari kesopanan kita bicara. Ingat yang sopan. Maaf Pak, saya ingin melakukan wawancara, ada tugas dari sekolah, wawancara mengenai usaha Bapak. Bisa Pak minta waktu sebentar Pak atau Ibu? Ya, sebentar saja. Divideokan. Pada ditunggu tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.